Dampak negatif penjajahan Jepang dalam bidang militer di Indonesia. Teman-teman, sebelum masuk ke dampak pendudukan Jepang terhadap bidang militer, kita perlu tahu kalau pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia hidup dalam keadaan yang sangat sulit dan penuh tekanan. Jepang memang membentuk berbagai organisasi militer dan melatih pemuda Indonesia, tetapi tujuan utamanya bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, melainkan untuk membantu Jepang dalam perang. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam bidang militer. Nah, berikut beberapa dampak negatif pendudukan Jepang terhadap bidang militer. Dampak yang pertama, Indonesia dijadikan pangkalan perang. Jepang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai pangkalan militer untuk menghadapi sekutu, bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Berbagai fasilitas militer seperti pangkalan udara, pelabuhan militer, gudang senjata, serta benteng pertahanan dibangun di banyak daerah. Akibatnya, wilayah Indonesia menjadi sasaran serangan musuh baik dari udara maupun dari laut. Rakyat Indonesia harus menanggung dampak langsung seperti pengeboman, kerusakan infrastruktur, serta korban jiwa. Padahal mereka tidak memiliki peran dalam keputusan perang tersebut. Dampak kedua, kerja paksa Romusa yang berkaitan dengan kepentingan militer. Banyak rakyat Indonesia dipaksa menjadi Romusa untuk membangun fasilitas militer seperti jalan, rel kereta, lapangan terbang, dan benteng pertahanan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat buruk tanpa upah, dengan pengawasan ketat, disiplin keras dari tentara Jepang. Kekurangan makanan, kelelahan berat, penyakit, serta kekerasan fisik menyebabkan banyak Romusa meninggal. Bahkan, tidak sedikit yang terkirim keluar daerah hingga tidak pernah kembali. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan juga mengalami kesulitan ekonomi dan penderitaan sosial. Dalam hal ini, rakyat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dijadikan alat untuk mendukung kekuatan militer Jepang tanpa memiliki hak, perlindungan, maupun jaminan keselamatan. Dampak yang ketiga, militer Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang. Organisasi militer dan semi-militer seperti PETA dan Heiho dibentuk oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan perang dalam Perang Pasifik. Sehingga, meskipun melibatkan pemuda Indonesia, keduanya sepenuhnya berada di bawah kendali militer Jepang. Semua pemerintah dan kebijakan ditentukan oleh komandan Jepang, membuat anggota tidak memiliki kebebasan bertindak sesuai kepentingan bangsa sendiri dan hanya berperan sebagai pelaksana. Mereka sering ditugaskan menjadi fasilitas militer, mengamankan wilayah, serta mengawasi rakyat agar tetap patuh terhadap kebijakan Jepang, termasuk kerja paksa. Dalam praktiknya, Heiho memiliki kedudukan lebih rendah karena langsung menjadi bagian tentara Jepang dan kerap ditetapkan di posisi berbahaya dengan perlengkapan minim. Sedangkan PETA, walaupun terlihat lebih nasional, tetap diawasi ketat dan dimanfaatkan untuk menjaga kepentingan Jepang. Bahkan terkadang harus menghadapi rakyat sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi militer tersebut bukan untuk membangun pertahanan Indonesia yang mandiri, melainkan sebagai alat Jepang untuk memperkuat kekuasaan dan kepentingan militernya. Dampak yang keempat, militer Indonesia berada di bawah pengawasan ketat Jepang. Seluruh organisasi militer yang ada diawasi secara ketat oleh tentara Jepang, termasuk melalui aparat seperti Kempetai. Sistem yang diterapkan bersifat otoriter, di mana setiap kegiatan yang dianggap membahayakan Jepang akan langsung ditindak. Prajurit Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan atau strategi, sehingga militer yang terbentuk tidak berkembang secara mandiri. Dampak yang kelima dan terakhir, terjadinya pemberontakan dan penindasan dalam tubuh militer. Kondisi yang keras dan tidak adil memicu perlawanan dari dalam tubuh militer itu sendiri. Seperti pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap kekejaman Jepang, terutama terkait kerja paksa dan perlakuan tidak manusiawi. Namun, pemberontakan tersebut berakhir dengan penindasan keras, di mana banyak anggota militer ditangkap, disiksa, bahkan dihukum mati. Hal ini menunjukkan bahwa militer pada masa itu berada dalam tekanan besar dan tidak memiliki kebebasan.
Oke, baik teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memberikan banyak dampak negatif terhadap bidang militer di Indonesia. Meskipun pada masa itu Jepang membentuk berbagai organisasi militer, kenyataannya rakyat Indonesia tetap mengalami banyak tekanan dan penderitaan. Dari peristiwa ini bisa kita memahami bahwa penjajahan membawa banyak penderitaan bagi rakyat. Sehingga sebagai generasi sekarang, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.